datang kembali di video yang kali ini. Sekarang akan membahas mengenai cara merancang CMOS inverter dengan menggunakan PDK Skywater 130. Pertama kita buka library-nya, langsung kita lagi. Ini kita akses ke yang Sky 130A Lipstack FTPR. Langsung kita search saja. Jadi CMOS inverter ini pakainya dua transistor ya, PMOS dan juga NMOS. Sekarang kita pasang dulu PMOS-nya. Kita pakai yang ini ya, 01V8.sim. Ini berarti dia maksimal bisa nerima tegangan sebesar 1,8 volt. So, kita masukin. Tambah lagi, invertnya kita belum ambil. Invertnya kita pakai yang 4 channel juga. Yang ini ya. Oke, langsung. Kita langsung wiring aja. Jangan lupa box itu umumnya nyambungnya ke source. Udah. Tambahin ini. Seperti ini. Biar simulasinya jalan, kita kopas beberapa blok dari skematik bloknya ya. Kita kopas yang STD cells corner TP ini. Corner typical typical. Langsung. Oke. Nah, di video kemarin kan kita udah praktekin cara ngehubungin vSource secara wiring secara langsung. Sekarang kita praktekin wiring dengan menggunakan label pin. Jadi label pin ini sistemnya gimana? Kita kayak ngasih ngelabelin suatu node dengan suatu label. Jadi secara otomatis node tersebut akan terhubung selama labelnya sama. Kita coba sekarang praktekin ya. Ini pasang groundnya dulu. Kemungkinan perlu 3 ya. Kopas saja. Sekarang kita masuk vSource-nya. Yang ini ya. Si kabel segini aja. Biar bisa dipasang node labelnya. Nah, label pin sendiri ada di sini ya. Di library device. So, kita search aja led pin sim. Nah, ini kita kopas. Kita perlu berapa ini? 5 ya. Oke, bikin 5. Tinggal CTRL-C aja ini, gampang. So, nah, ini rotate flip selection. Nah, langsung pasang. Nah, karena label pin ini tugasnya untuk menghubungi node, gimana cara menghubunginnya? Jadi dia prinsip kerjanya itu dia bakal nganggap ujung wiring yang penamaan labelnya sama.
Misal ya kita ini kasih ini berapa V1 ya. Oke, V1 misalnya kita jadiin buat V input ya. Ini kita kasih node-nya namanya V in, juga V in. Nah, otomatis si V1 ini nanti bakal nyambung sama ini, bank inputnya ini. Sekarang kita coba ini buat VDD-nya ya. VDD, oke, ini VDD. Maka secara otomatis si V2 juga ini bakal nyambung ke VDD. Nah, ini karena ini pivot 01 V8, VDD-nya kita set 1,8. Karena kalau harus sesuai sama ininya spesifikasinya, kalau misalnya kurang lebih gak akan berfungsi. Kalau lebih juga nanti secara praktik ya di lapangannya bakal rusak sistemnya. Harus sesuai usahakan. Ini nanti kita terapin pakai simulasi DC sweep, kita set value-nya 0. Oh iya, ini yang terakhir ya, label terakhir kita masukin, kasih nama vout. Dan sekarang kurang, oh iya, belum ada code shown. TRLC, CTRLI, code. Nah, ini kita tulis code ngSpice-nya biar si simulasinya jalan. Ini misal DC simulation. Value ini kita harus giniin ya. Jangan lupa pakai apa namanya ini? Oh, tanda kutip biar si blok kodenya ini ngeregister apa yang kita tulis. Sama ingat di video sebelumnya udah aku jelasin yang penting itu ada 3 bagian. Yang pertama dot control, save all, sama NC. Nah, buat ngontrol, buat ngeset tipenya analisisnya apa, yang di plotting variabelnya apa aja, di ini ya di bawah kontrol ini. Kita tap ini biar jelas ya. ODC yang kita sweep V1 ya. V1 sebagai input. DC sweep. Awal mula nilainya 0. Nilai puncaknya 1,8 harus sesuai sama VDD-nya ya. Dengan inkrementasi per stepnya 0,01. Oke, sekarang plotnya. Karena kita mau ngamatin outputnya ya. Jadi plotnya kita vout. Oke, udah sesuai. Kita mulai simulasinya. Netlist simulate. Nah, udah keluar ya. Nah, ini sebenarnya bisa jadi bahasan menarik ya dari grafik outputnya. Jadi ketika, oh ya sebentar, kita biar jelas ya. Plot juga VIN-nya. Langsung simulate. Nah, sekarang udah ada jelas, ada VIN yang warna biru inputnya. Kemudian si vout-nya ini warna merah. Nah, jadi gimana cara bacanya? Kayak yang seperti kita simulasiin tadi udah persis banget. Si VIN ini awal mula nilainya 0. Kemudian inkrementasi 0,1 tiap stepnya. Sampai nilai puncaknya itu 1,8. Kita intip lagi kodenya. Udah sesuai apa belum? Nah kan, sesuai. Nilai mulanya 0.
memuncak hingga 1,8 dengan inkrementasinya 0,01. Kita lanjut lagi ngamatin. Nah, jadi berdasarkan grafik ini udah jalan ya inverter. Jadi ketika si input voltage-nya ini 0, si Vout-nya ini malah high, malah keluarnya 1,8. Kemudian ketika ya udah di 1,2, justru malah low Vout-nya. Jadi kesimpulannya inverter ini udah jalan. Nah, cuma yang bisa dijadiin bahasan menarik itu kenapa ini termasuknya apa kalau misalnya ada transisi kayak gini, dia masuknya out apa low? Dia masuknya high atau low? Kita zoom ya. Nah, ini tuh zona ini biasanya dinamain sebagai ambiguous region, yang dimana si IC itu mulai switching. Nah, switching ini dia kayak belum bisa ngedefinisiin si outputnya itu high atau low. Dan tiap IC itu pasti punya switching time-nya masing-masing. Jadi dia kayak ada saatnya lah dia nganggep suatu input itu high atau low. Kemudian karena nilainya ambigu ya di sini misal V-in-nya ini ada 0,7, V-in-nya sampai 0,9 itu dia si IC-nya bingung lah istilahnya. Jadi sehingga malah jatuhnya di zona transisi ini, di ambiguous region ini. Oke, mungkin untuk demo CMOS inverter di video kali ini bisa aku cukupkan dulu. Terima kasih perhatiannya. Nanti jangan lupa buat di video selanjutnya aku praktikin lagi buat beban kapasitif, simulasi transient, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih.